Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyidara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. 2 orang meninggal dunia, 9 lainnya masih hilang setelah sebuah perahu motor yang mengangkut 29 penumpang terguling di Sungai Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah sejumlah harga kebutuhan pokok naik, giliran beras yang ikut naik di pasar tradisional Simpang Pet Nagan Raya. Sejumlah pohon ditanam di beberapa tempat strategis dalam rangka mitigasi dan peringatan 20 tahun bencana tsunami Aceh. Perahu bermotor yang mengarungi Sungai Alas, Kecamatan Luser, Kabupaten Aceh Tenggara dan mengangkut puluhan penumpang terguling pada Minggu siang. Akibatnya 2 orang dinyatakan meninggal dunia sedangkan 9 lainnya masih hilang. Isak tangis keluarga pecah saat korban perahu motor yang meninggal dunia ditemukan. Sebagian anggota keluarga pingsan sehingga harus dibopong dari pinggir sungai ke daratan. Perahu bermotor naas itu mengangkut sejumlah penumpang, berangkat dari pelabuhan tradisional di Desa Muara Setulen, Kecamatan Babul Makmur, Desa Embun Alas, dan Desa Serakut, Kecamatan Luser. Perahu motor yang mengangkut penumpang 27 orang dewasa dan 2 orang anak-anak juga memuat sejumlah bahan kebutuhan pokok ini diduga oleng hingga terguling. Jadi kalau tidak salah kami jumlah korban yang ada di Robin tersebut sekitar 29 gitu Pak. Kalau untuk apa yang hilang saat ini? Yang hilang saat ini berapa? Yang sudah ditemukan 2 orang, yang belum ditemukan sekitar 9 orang lagi Pak itu. Nah, apa upaya pihak SAR sendiri? Untuk upaya kita saat ini kita mengerahkan ada 2 rafting dari Basarnas dan BPBD. Jadi Robin yang dari masyarakat kan sudah berada di bawah. Jadi begitu kita mengarungi nanti sampai ke bawah, maka kita melaksanakan pencarian ini secara bersama-sama dengan masyarakat menaiki Robin. Dari 29 penumpang malang itu, 2 orang ditemukan meninggal dunia atas nama Sainah berusia 56 tahun dan Sudes 1 tahun. Sedangkan 9 orang belum ditemukan tim gabungan, Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan warga. Sementara pengemudi bersama 17 penumpang lainnya selamat. Anak Bapak yang jadi korban ada berapa? Saya sama anak saya Pak. Anak saya masih kelas 4 SD Pak, namanya Cahaya. Istriku namanya Siti Asna. Alamat Sebuke Pak, Kecamatan Segala. Sebenarnya mereka mau kemana? Tujuannya mau undangan Pak, Bubun Alas Pak, pesta kakak-kakakku sana Pak. Tempatnya ya dapat Pak. Supaya cepat ditemukan. Selamat sama itu Pak. Para keluarga korban masih menunggu pencarian tim gabungan. Mereka berharap korban segera ditemukan. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Tenggara selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air Sungai Lawekinga di Kecamatan Bambel meningkat. Debit air sungai yang terus naik mengakibatkan tanggul sungai kembali jebol hingga airnya meluap ke permukiman dan jalan. Sejumlah jalan utama dan permukiman warga di Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara kembali dilanda banjir. Banjir setinggi 20 cm hingga setengah meter merendam jalan lintas timur Sumatera dan rumah tempat tinggal warga. Banjir yang menggenangi jalan lintas nasional Kutacane Medan mengganggu arus lalu lintas.
Pengendara harus berhati-hati melintas agar tidak terperosok ke saluran atau keluar dari badan jalan. Desa Kutalanglang merupakan salah satu desa yang merasakan dampak banjir. Bencana alam ini nyaris menjadi langganan saat musim hujan tiba. Untuk di Desa Kutalanglang tadi malam mulai banjir itu sekitar jam 1 malam karena hujan deras. Jadi di Desa Kutalanglang ini meluap air dari limpahan dari Kuning 1. Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan tindakan karena sayang masyarakat di seputaran desa Kecamatan Bambel itu belum tersentuh bantuan apapun, termasuk alat berat yang belum menormalisasi aliran sungai Kuning 1 sehingga masih seperti inilah keadaan di Desa Kutalanglang. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan tindakan untuk mengantisipasi banjir ini. Sementara itu, pengendara tidak bisa kembali ke rumahnya yang berada di Desa Lawe Hijau lantaran tingginya banjir yang merendam Desa Kuning. Akibatnya mereka harus menginap di gudang warga setempat. Banjir susulan dari Lawe Hijau, terus ke Kuning, Pinding, dan inilah dampaknya. Sekarang masyarakat cukup resah. Berarti tadi malam kendaraan Bapak sempat terkurung di sini ya? Ya, kendaraan kita di sini terkurung dan kita terpaksa tidur numpang di gudang mereka ini karena tidak bisa lewat. Warga mendesak pemerintah segera mengatasi banjir dan menyalurkan bantuan bagi korbannya. Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara masih mendata dampak dan korban banjir. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Aceh Singkil nyaris tak terbendung. Akibatnya warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran pengeluaran terus bertambah. Harga cabai rawit sudah beberapa kali naik. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah harganya juga naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang merah harganya juga ikut naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih bahkan saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram atau naik Rp10.000 per kilogram. Selain itu, harga sejumlah sayuran hijau juga naik mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kalau harga lagi naik, otomatis kami belanja itu sebenarnya butuhnya setengah kilo per minggu. Ya kami kurangi lah. Iya. Jadi seperempat. Kalau cabai gitu juga. Iya, cabai gitu juga. Jadi kalau masak supaya cepat tetap pedas, kayak mana caranya? Ya dipedas-pedaskan lah Pak. Kayak mana ekonominya kayak gini. Inilah cabainya belum. Sama yang Ibu tahu, udah pernah belum ada pemerintah yang operasi pasar tidak harga itu? Kami sih belum tahu. Kayak nggak ada. Setahuku ya. Iya. Mungkin aku nggak nampak, mungkin nggak tahu juga. Nggak ada dibatasi ya? Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok juga berpengaruh pada omset pedagang. Bila selama ini warga membeli kebutuhan pokok per kilogram, kini konsumen melakukan pembelian hanya setengah kilogram atau bahkan secukupnya saja, sesuai kemampuan daya beli mereka saat itu. 12 seperempat. 1 kilo berapa, Bu? Bisa 45 lah, bawang Jawa Brebes. Kalau apa, Bu, bawang bombay? Bombay 30. 30. Yang bawang putih, Bu? Bawang putih 40. Naik ya, Bu? Naik lah, itu harga grosir juga itu. Yang ngencer 11 seperempat. Kenapa naik, Bu? Ya mana, kita tahu mana di hari-hari besar rajin naik. Tahun baru, mau Natalan, Lebaran, ngaji, ada naik.
Warga dan pedagang pun semakin terjepit akibat kenaikan harga kebutuhan yang kerap terjadi saat akhir tahun dan sampai saat ini tak pernah ditemukan solusinya. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Setelah sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya naik, harga beras akhirnya juga ikut naik. Meski kenaikan tidak terlalu signifikan, harga beras sudah terasa mahal karena bersamaan dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya. Di pasar tradisional Simpang Pet, Nagan Raya, semua jenis beras harganya naik. Harga beras kualitas medium yang biasanya dijual Rp212.000 per karung ukuran 15 kg, kini menjadi Rp214.000 per karung. Kenaikan harga beras ini terjadi selama 2 pekan terakhir. Akibatnya warga mulai berburu beras subsidi karena harganya lebih murah. Harga beras saat ini dalam 2 pekan ini udah naik rata-rata per sak 2.000 jenis beras. Kalau biasanya harga beras mawar untuk enceran grosir 212.000, sekarang udah naik 214.000. Sementara ada beras pemerintah, beras Bulog, itu beras subsidi. Dengan harga per kilo 11.300. Harga beras subsidi masih dijual Rp11.300 per kilogram. Harga ini masih di bawah harga beras dengan kualitas setara di pasaran, sehingga warga sangat terbantu untuk memperoleh beras dengan harga lebih murah. Pedagang dan warga berharap harga beras kembali normal agar omset pedagang meningkat dan daya beli masyarakat pulih kembali. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.